Kacamata Foni bersama Fiona. Lanjut lagi. Ketemu lagi sama aku, Foni dan Fiona. Kami kembar tidak berdempet gitu ya. Hanya kembar beda ayah dan ibu ya. Iya. Nah, kalau kemarin kita ngebahas tentang masa Fiona di awal-awal di Bandung. Kehidupan ya. Kehidupan. Sekarang kita ngebahas yang bakal masuk ke pernikahannya Fiona bersama Bang Jer Babang. Babang Jer. Ya. Nah, kalau boleh lu ceritain, ada nggak dampak dari akibat perceraian papa mama ini ke dalam dunia pernikahan lu sama Bang Jer? Ada, karena sadar nggak sadar, suka nggak suka, gue jadi pribadi yang rapuh. Sampai dibilangin sama Bung Yonatan Patiasina tuh, kalau pernah tahu, dia tuh sampai pernah nasihatin Jerry, kasih pas tahu Jerry deket sama gue. Cuma dititipin pesen, Jer, hati-hati, Fiona itu fragile. Fragile itu kan rapuh kan berarti. Jadi gue tuh memang rapuh banget karena itu, jadi nggak percaya diri, insecure gitu. Kayak gimana sih, namanya juga kurang perhatian kan ya. Jadi kayak agak sedikit, kalau boleh jujur, aku kayak haus perhatian gitu. Dan itu keganggu dalam komunikasi, bukan cuma dalam pertemanan, akhirnya kebawa-bawa ke rumah tangga. Komunikasi itu kayak, jadi maksudnya apa gitu, tapi itu kan namanya rumah tangga ya, cuman memang dengan latar belakangnya itu tuh lebih struggle lagi gitu. Memang namanya rumah tangga kan emang dua manusia berbeda ya, latar belakang yang beda, tapi memang ternyata orang yang dengan latar belakang dari korban perceraian itu sedikit pengaruhnya ada kehidupan rumah tangganya. Jadi teman-teman, di edisi Valentine aku kemarin bikin konten barengan sama Bang Jerry sama Fiona, sama Dewi dan John. Nah, terus kita ngebahas-bahas pertanyaan-pertanyaan seputar dari pengenalan kita akan pasangan masing-masing gitu ya. Kuis ya, lucu banget tuh, itu seru banget itu. Iya. Kalau bagusnya sih nonton dulu yang itu. Jadi kesini lebih enak gitu ya. Nyambung. Soalnya aku kalau ngulang lagi udah ada di sana gitu kan ya. Iya, benar. Tapi yang paling gua salut sama mereka berdua adalah mereka menyadari keadaan masing-masing. Yeah. Fiona dengan keadaannya memang keadaan yang memang masih membawa luka, ada luka gitu, ada luka yang akibat gitu ya, diakibatkan satu kejadian yang tidak dibikin oleh lo, tidak diharapkan juga, gitu. Disebabkan berakibat gua jadi. Tapi berdampak itu ternyata sampai ke dalam ke dunia pernikahan gitu. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu, lu pacaran sama Bang Jer berapa lama sih? 1 tahun 5 bulan kayaknya. 1 tahun 5 bulan. Jadi pas waktu itu lu ke Subang itu, gue masih inget tuh, itu lu pacaran itu. Iya. Belum nikah itu. Belum. Terus dari situlah aku menjadi penggemarnya. Nah, terus dia ngabarin dia nikah. Setelah ya itu 1 tahun setelah itu kalau nggak salah ya. Iya, terus kita jadi temenan sejak itu ya. Jadi sahabatan, anak-anak masih kecil-kecil. Sampai anaknya Fiona, Jessica umur berapa tuh? Yang ada konser apa di Bandung dibawa. Dan gue bawa anak juga, si Ezra gitu. Kita jadi kayak pamer anak. Orang mau pamer bojo ya. Sekarang waktu itu udah pamer anak gitu. Terus sama Bang Jer nikah waktu itu minta restu ke bokap. Iya, sempat. Tapi waktu minta restu pun pada saat itu ya, mungkin karena papa kan juga mungkin keras ya orangnya, dengan pemahaman merasa bahwa dirinya tetap betul, bahwa seorang ayah dia tetap betul gitu, apapun keadaannya kita anak harus hormat. Jadi waktu itu memang posisinya aku cuma ngasih undangan, jadi papa nggak dilibatin, namanya juga nggak dicantumin gitu di undangan. Karena masih kesel ya? Iya, kesel. Cuma kan tetap harus dikasih tahu sama keluarga, sama Jerry segala, sama mama juga, sama keluarganya Jerry, papa mamanya harus tetap kasih tahu. Papinya Jerry bilang harus tetap ngomong sama papa. Tadi kan gue mau nggak usah lah gitu, tapi nggak boleh, harus gitu. Jadi minta restu sekalian, ya udah jadi bawa undangan. Tapi dan sekaligus sebetulnya minta papa untuk bersedia jadi mendampingi gitu, berdiri di pelaminan mendampingi mama jadi saksi.
nggak mau, papa nggak mau datang. Nggak datang juga? Nggak datang, dan itu bikin makin hancur. Jadi belum selesai luka yang ini, ditimbulin lagi luka dengan yang dia menyatakan nggak bersedia datang. Alasannya waktu itu, memang waktu rekonsiliasi sama papa, gue bilang pernyataan ini gue kecewa banget. Maksudnya papa alasannya nanti apa kata orang kalau papa harus berdiri berdampingan sama mama. Terus kan gue sampai ya kali apa kata orang kalau bapak kandung gue nggak datang. Iya, bukannya mikir perasaan gue malah pikir perasaan dia gitu. Jadi saat itu tuh begitu. Jadi gue kayak kok egois amat ya. Tapi yang dipikir cuma soal perasaannya doang, tentang perkataan orang apa tentang dirinya. Tapi ternyata ya kalau gue renungin itu tuh jadi berpengaruh ke gue gitu dalam berpola pikir. Sedikit banyaknya jadi kayak apa kata orang nanti tentang pendapat gua gitu, itu jadi kayak pengaruh juga cara berpikir bapak gua yang kayak gitu. Apa kata orang, gue sempat yang kayak gitu, apa kata orang kalau gua gini apa kata orang gitu. Kayak gitu, itu pengaruh banget. Dan bokap nggak mau datang alasannya itu, dan akhirnya yang ngedampingin mama gua di pelaminan adik mama gua yang paling bungsu gitu. Jadi kayak double gitu kecewanya, banyak gitu. Ada kejadian gak sih yang lu benar-benar nangisnya itu karena keadaan ini? Dimana misalnya waktu nikahan, papa nggak ada, atau waktu lu lahiran pertama si Jessica, papa datang nggak? Enggak. Nengok nggak? Enggak, sama sekali enggak datang. Udah dikasih tahu sampai anak gua yang ketiga meninggal, dikasih tahu juga nggak ada datang. Pokoknya benar-benar hubungan tuh kayak terputus. Gitu. Jadi itu benar-benar kayak ya udah, gue sempat yang gimana ya, mau dibilang benci kan nggak boleh, karena gue kan pelayanan, gue tahu. Tapi kan nggak bisa bohong gitu loh bahwa gue kesel gitu loh, dan itu ada yang nggak selesai. Jadi itu memang lumayan mengganggu di kehidupan pribadi gue, kehidupan pelayanan gue, itu ganggu banget. Ganggunya gimana tuh nak? Iya, secara nggak sadar ya. Jadi gue kayak pribadi yang labil, kayak nggak puguh gitu loh. Ntar tiba-tiba bisa baik banget, ntar tiba-tiba bisa yang pundung sedih, nggak jelas gitu, kayak caper gitu, kayak orang caper gitu. Ntar kecewa dikit terus kayak udah deh gue ini aja deh, gue nggak usah temenan lagi deh, mengundurkan diri lah, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak baper. Kalau dalam hubungan rumah tangga, lu apa menurut Bang Jer yang ke bawah? Ya dalam membuat keputusan, dalam bersikap, jadi kalau kecewa sedikit kabur gue. Kalau kecewa sedikit gue kabur. Kayak kaburnya tuh misalnya beberapa kali misalnya kalau gue kesel ribut sama Jerry gitu, terus gue ya udah pergi aja gitu, tinggalin dia gitu, keluar rumah gitu dulu waktu gue masih muda. Biar nyap-nyap lagi. Iya, jadi kayak kabur gitu, nggak siap gitu loh, nggak terima. Padahal ada hal-hal yang memang dia tegur tuh karena gue yang salah gitu, tapi kayak nggak bisa terima gitu kalau gue salah. Ada nggak sih ketakutan kalau lu akan mengalami hal yang sama? Ada, sempat. Tapi sempat ada di masa yang waktu berantem, terus kayak udahlah cerai aja. Gue sampai yang nggak apa-apa. Gue juga udah lihat contohnya kok, bapak ibu gue cerai dan mereka fine-fine aja gitu. Sampai gue masuk ke mindset seperti itu. Nggak apa-apa kok, mereka fine-fine aja. Toh gue jadi orang yang fine-fine aja, jadi kayak deny gitu, menyangkal. Padahal sebenarnya I'm not fine. I'm not good. Kasih. Gue pikir gue fine, gue pikir gue baik. Kan itu kan menurut pikiran gue sendiri. Yeah. Karena kan gue sombong, bodoh. Padahal nggak baik-baik aja. Enggak. Sampai dalam pernikahan kami sempat kok keluar kata-kata cerai dari mulut gue. Udah kita cerai aja. Gitu. Ribut apa. Tapi lu nggak dikit-dikit yang langsung ngancam cerai kan? Nggak selalu dalam setiap ribut jadi? Nggak setiap kali ribut, tapi ada beberapa kali yang kayaknya udah stuck, udahlah cerai aja. Karena ada juga yang jadinya bikin gampang ngomong cerai. Iya, enggak gitu sih, enggak. Untungnya enggak gitu. Karena kayak jadi takut sendiri ya, maksudnya kayak jangan semurah itu gitu. Iya. Tapi enggak munafik, pernah ada perkataan itu keluar. Pernah lah. Dari mulut. Kayak akhirnya ya udah nggak apa-apa kok. Saya udah biasa kok, papa saya dulu ada satu momen yang gue pernah ribut gitu sama Jerry, yang gue bilang sampai keluar statement ini, ya udah nggak apa-apa, kamu pergi aja tinggalin saya udah biasa kok, bapak saya juga tinggalin ibu saya udah biasa ditinggal pergi orang-orang. Walaupun gitu, pas ngomong juga hati lagi tersayat. Hancur. Cuman gue pikir ya udah, toh gue waktu itu ngeliatnya ibu gue aja tegar kok, bisa berdiri jadi perempuan dan single mom sampai akhir hayatnya, tidak menikah lagi, tidak
membangun hubungan dengan pria manapun gitu, fokus aja sama dirinya gitu, dia bisa fine-fine aja walaupun tidak bisa meninggalkan harta materi apa gitu buat kita anak-anaknya, tapi dia meneladankan iman gitu kan. Dia jaga dirinya, jaga hidupnya gitu. Jadi gue pikir ya udah ada contohnya kok ibu gue juga bisa lah gitu. Jadi kayak nggak masalah, gue bisa kok, gue mandiri dari dulu. Gue sebelum nikah sama lo juga gue dari masih gadis gue juga single fighter gitu, apa-apa di Jakarta aja gue berani, nggak ngerti jalan gue fight kok berani gitu. Jadi kayak harga diri tuh kayak dinaikin naik gitu ya. Sombong gitu loh, merasa mampu. Iya. Nah, aku tuh sahabatan sama Ona udah lama, ya seumur Jessica berarti. Lebih ya? 23 tahunan 23 ya. tahun. Nah, 20. jadi aku tahu banget perjuangannya dia, ceritanya dia. Kalau dulu cerita tentang papahnya ini mungkin nggak nangis, pasti nangis. Gitu. Karena ya memang belum terurai. Karena belum rekonsiliasi. Iya, belum terurai gitu. Nah, makanya kenapa pengen Ona cerita, karena dia berhasil mengatasi ini gitu. Ngalami kemenangan sampai detik-detik terakhir Om nggak ada pun Ona yang dipanggilnya ya sama Bang Jer ya, gitu cerita. Kita yang dicari. Iya, yang dicari. Papa minta menyelesaikan, dan ya Papa sampai ngewarisin gue ini mesin cuci dibeliin sebagai hadiah ulang tahun. Ini masa-masa sebelum dia pergi meninggal, sebelum 2000 kan dia meninggal 2020. Nah 2019 dia kadoin gua dia ulang tahun mesin cuci. Waktu pemakaman yang di rumah duka itu, lo kan ada di foto sama Berry sama keluarga gitu ya. Kalau kakak ada? Ada. Kakak gua ada di sebelah gua ada. Kakak gua hancur sih, tapi ya itu juga apa ya? Kalau gue struggle banget sih, kasihan. Cuma kan gini ya, jadi kalau menurut gue gini, setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya struggle, punya kepahitan, luka-luka batin. Tapi pada akhirnya di ujung hari itu, pada akhirnya memang kita harus buat keputusan. Ya, gitu. Memang kita mengharapkan orang mengakui kesalahannya, berdamai gitu ya. Lalu waktu mereka sudah mengakui kesalahan, kita mengampuni mereka. Setelah itu kita harus mengampuni diri sendiri. Kalau gue akhirnya mulai kesebelah gitu. Jangan sampai si luka itu malah jadi alasan kita ya. Jadi nggak boleh jadi self pity. Gitu, karena itu biasanya kalau kita nggak selesai juga sama diri kita sendiri, nggak berdamai sama diri sendiri, itu tuh misalnya orangnya yang minta ampun udah selesai nih, terus dianya udah pergi meninggal, terus kitanya nggak pernah selesai sama dia, nggak, ya udah cukup, oke, ya udah gue terima. Itu akan terus berdampak gitu loh. Jadi apa yang lu lakuin pertama kali ketika bokap sakit? Kan itu kejadian waktu mulai terurai ketika bokap sakit loh. Iya, 2018. Bokap sakit nyari lu kan? Nyari gua. Nah, terus lu shock dong pasti dipanggil. Iya. Nah, apa yang yang udah lu persiapkan ketika tahu bokap sakit terus pengen ketemu sama lu? Ya, terus akhirnya gue pikir ya udah, mungkin ini emang waktunya gue harus merapat ke bokap gitu kan. Ya biar gimana kan juga. Susah nggak ketika orang yang selama ini pasti kangen lah ya, nggak mungkin nggak kangen. Dikangeni tapi justru yang bikin hantaman besar buat lo ada di hadapan lo dan lagi sakit gitu. Sebagai anak kan mesti ngurusin dong, Nak. Iya. Campur aduk, sempat sih ada perasaan kayak gini. Ini gue ngomong juga, gue sampaikan sama bokap juga di depannya Berry, gue sempat ngomong maksudnya, Papa giliran udah susah, sakit baru nyari, gitu. Baru nyari. Dulu kemana aja? Di masa-masa saya perlu papa kemana gitu. Jadi gue sempat kayak gitu, sempat ada perasaan kayak gitu. Kira udah susah baru nyari gue. Ya kayak manusiawi lah. Manusiawi lah itu. Manusiawi lah ya, karena ya belum selesai kan. Iya. Gitu. Selesai itu jadi ketika kapan, Nak? Ketika pas papa minta maaf yang terakhir banget tuh 2020. Sebelum kan papa meninggal Juni 2020. Itu kayak Februari gitu. Jadi Berry telepon gue, minta ketemu gua, Berry, terus kakak gua, terus papa ngumpul untuk kita ngomong aja dari hati ke hati untuk rekonsiliasi. Jadi Berry yang jadi mediatornya gitu. Karena kan kasihan juga jadi Berry, dia kan bingung kan. Maksudnya dia ya kali gue juga nggak minta dilahirin dengan keadaan seperti ini kan. Kasihan jadi Berry kan, dia bingung ya, kesini kakaknya, ke sana juga papanya gitu kan. Jadi dia bingung kan. Jadi ya dia jadi mediator yang untuk dia kejar banget, Kak, tolong nih, kasihan papa gitu, ayo Kak. Dia kan Berry soalnya sayang banget sama papa gitu, jadi Kak tolong Kak, kasihan papa gitu. Jadi ya udah, terus gue dateng, akhirnya
Ya udah terus papa kan awalnya tuh pokoknya papa pengennya papa baru mau berangkat ke rumah sakit kalau gue yang pergi anter, gue sama Jerry. Kalau nggak mau diajak ke rumah sakit, nggak mau untuk cuci darah. Itu pertama kali ya. Akhirnya mau ke rumah sakit, terus dibawa, terus yang beresnya banget yang rekonsiliasi 2020 itu Februari apa Januari ya, gue lupa. Di situ yang tadi gue ceritain perasaan gue, kecewanya gue. Terus papa cuma bisa nangis dalam keadaan udah sakit banget, nangis minta maaf dan itu jadi kayak menghukum dia sendiri gitu. Kasian juga sih akhirnya, jadi gue liat ya udahlah, mau gimana orang udah kayak begini kan, jadi gue harus buat keputusan juga bahwa gue harus mengampuni dia gitu kan, karena dia udah terhukum dengan perasaannya sendiri juga. Ya kita juga nggak tahu, mungkin selama ini juga mungkin dia ngerasa ada orang kan yang ngerasa bersalah tapi nggak bisa ekspresiin, nggak bisa ngomong, gengsi. Laki-laki biasanya kan susah untuk mengucapkan itu. Maaf loh, bukan saya ngomong laki-laki gender juga. sih, Bukan. cuman umumnya gitu. Apalagi dari orang dari timur ya, orang nggak ngomong suku sih, tapi umumnya kayaknya kayak orang-orang dari timur tuh yang Ambon gitu ya, mereka boleh aja ngarang lagu tentang mama, beta rindu mama, kangen, tapi kadang kalau sama anak sendiri bisa keras banget gitu. Sama anak sendiri, sama istri sendiri tuh keras banget, tapi sama ibunya aja dia kayak oh gitu, nggak mau ngecewain ibu, tapi sama istri sama anak-anaknya tuh bisa kayak sama orang lain gitu. Itu kayak gitu, jadi kayak akhirnya gue narik kesimpulan bokap gue tuh emang sombong lah, mempertahankan harga diri gitu. Nah kalau sekarang kita udah mau di ending nih, kalau boleh lu ngomong pesan untuk para bapak-bapak nih, para suami, mungkin yang nonton ini, yang sedang dalam persimpangan keputusan, lu mau ngomong apa? Iya, kalau gue cuma bisa bilang apapun keadaan rumah tangganya ya, apapun kondisinya, kan waktu awal memutuskan menikah kan janjinya di hadapan Tuhan. Ya balik ke situ aja. Maksudnya walaupun ya tapi nggak bisa, lu tuh nggak ngerti. Istri gue tuh nyebelin banget. Istri gue tuh begini begitu, istri gue tuh begini gitu. Gue nggak mau mempertahankan sesuatu yang cuma demi anak. Terus perasaan gue di mana? Maksudnya ya once lu menikah, lu memang sudah harus siap-siap untuk kehilangan diri sendiri gitu loh, dan lu memang harus mempertimbangkan ini loh, generasi masa depan akan lu bentuk dia jadi seperti apa gitu loh, karena kasihan kalau dia harus bertumbuh dalam kondisi yang rapuh, efek dari pertengkaran orang tuanya itu berdampak gitu. Banget gitu buat sangat berdampak. Jadi mendingan kalau mau kayak gitu pikir benar-benar sampai jutaan kali, dan kata kuncinya kalau kata gua nggak ada pilihan lain selain teriak minta tolong sama Tuhan, panggil nama Yesus. Udah, lo mau pergi ke psikolog, penasihat pernikahan secanggih apapun, lo mau bayar dia semahal apapun, dia nggak akan bisa kasih jalan keluar. Tapi lo panggil nama Tuhan Yesus. Kalau menurut gua itu udah satu-satunya jawaban terbaik. Nggak ada pendeta hamba Tuhan siapapun yang jago dalam konsultan pernikahan. Nggak secanggih teriak panggil nama Yesus dan nangis ceritain semuanya, karena dia akan memberi kesembuhan, akan menolong lu dan mampuin lu untuk bisa memaafkan. Karena itu kan hidup ini kan cuma soal mengampuni. Dengan mengampuni kita akan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera kan kita bahagia. Bahagia itu kan keputusan. Kalau hal negatif mah setiap detik juga kita bisa gampang cari celah. Ya. Ini kayak ini tahu gejrot, kok gini banget ya gitu, bisa protes. Tapi bahagia itu kan harus kita yang ciptakan, emang begitu. Jadi menurut gue cara satu-satunya adalah panggil nama Tuhan Yesus. Itu udah jawaban terbaik, dan minta Tuhan untuk tolong supaya kita bisa buat keputusan yang bijak, keputusan yang bahagia, berdampak. Karena nggak bisa dan harus punya itu, mengampuni. Sakit nyebelin, emang iya kan, proses baru akan selesai pas kita mati doang. Selama belum mati kita akan terus diproses. Sakit ya sakit, mau nggak mau. Orang kita yang memutuskan kok untuk menikah. Kalau nggak mau sakit ya nggak usah nikah aja gitu. Kan waktu pacaran atau waktu pengenalan juga udah tahu karakter masing-masing. Udah tahu. Harusnya udah tahu sih. Dan menurut gua jangan pernah bercita-cita untuk merubah atau berharap oh nggak apa-apa nanti pasti kalau udah nikah berubah. Tidak akan pernah berubah. Malah pas menikah lu semakin lihat yang aslinya, yang waktu lu pacaran tuh nggak kelihatan. Itu yang palsu semua. Pas nikah justru yang aslinya. Nah sekarang kalau pesan buat anak-anak dari yang
papa mamanya bercerai dan sekarang mungkin lagi struggle sama keadaannya. Gimana cara bisa menerima keadaan? Setidaknya jangan sampai memutuskan memilih jalan yang salah. Pasti pertama sama kata kuncinya teriak panggil nama Tuhan Yesus. Karena walaupun mungkin kita punya papa yang mengecewakan ya, tapi nggak usah sungkan untuk panggil dia tuh Bapa yang baik, yang lebih sempurna dari papa yang kita punya, papa jasmani yang kita punya. Panggil, teriak nama dia nomor 1. Kedua, cari orang-orang yang bisa menguatkan kita. Jangan sendirian, harus ada di komunitas. Kedua, ketiga, otomatis kita harus membuat keputusan dan berdamai dengan diri sendiri, lalu lepasin pengampunan. Udah nggak ada itu, nggak ada, maksudnya udah nggak ada jalan keluar lain. Pengampunan itu udah jalan apa ya, jalan terbaik gitu yang akan menolong kita lepas dari semua sakit gitu. Nggak ada yang lain. Jadi emang kayak gitu, emang kontradiktif tapi emang begitu cara kerjanya. Ya kalau aku boleh tambahin sih. Satu aja ngelengkapi dari yang Fiona bilang, dirangkum ini adalah kalau kita dalam keadaan seperti itu, satu aja, jangan cari manusia lagi, jangan cari pelampiasan lagi, karena nanti malah nambah lagi masalah yang baru. Betul. Jadi yang ada dekat sama Tuhan. Nah, buat sahabat Kacamata Foni yang mau konseling, yang mau curhat, aku kasih nomor nanti di bawah di deskripsi ini ya. Kita lagi bikin namanya Sahabat Perempuan. Gitu. Nah tapi di situ bisa masuk yang mau curhat-curhat, walaupun bapak, adik, mas bro, laki-laki yang mau curhat, mau konseling pun, kami ini sedang membuka layanan itu, gitu. Tapi namanya baru yang Sahabat Perempuan, gitu. Tapi nanti ini akan dijuruskan buat konseling keluarga dan yang lain-lainnya. Boleh nanti ada nomor WA dan IG-nya, atau boleh DM di IG aku buat yang mau konsul-konsul juga. Nanti di situ ada teman-teman aku yang bersedia untuk jadi sahabat doa, teman curhat gitu ya. Biar kita sesama anak-anak Tuhan nggak pernah dibiarkan untuk ngerasa sendiri. Masih ada orang-orang yang mau mendukung, orang-orang yang mau support kalian gitu. Dan ingat, jangan sampai ambil keputusan yang salah, karena hidup hanya sekali. Jangan sampai karena hanya keputusan sesaat saat nanti nyesalnya, demi muasin diri sendiri, nyesalnya tuh banget. Nanti gitu. Jangan deh ya. Oke. Terima kasih buat Kak Ona. Sama-sama Kak Foni. Kita mau lihat kapal-kapal lagi, kapal-kapal yang lewat. Tapi yang pasti Fiona ini adalah udah membuktikan contoh ketika dia taat dan melakukan firman Tuhan, menjadikan Tuhan landasan dan tumpuannya. Kepahitan pun bisa berganti jadi kebahagiaan. Yes. Gitu, oke? Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.